Untuk pertanyaan pertama Pak, bagaimana sejarah dan latar belakang perusahaan ini? Awal mulanya kan sebenarnya perusahaan ini kan belum terbentuk sebagai perusahaan, toh? Belum terbentuk sebagai perusahaan. Namanya kantor hukum, bukan perusahaan. Kan kalau kita berbicara perusahaan berarti sudah secara administratif sudah ada sudah dipetahkan di notaris, toh? Kalau kita berbicara perusahaan, tapi kan dulu awalnya kan kantor hukum namanya. Syaratnya untuk terbentuk sebagai kantor hukum salah satunya adalah harus menjadi seorang advokat pengacara, tidak ada sertifikasi. Jadi semua pengacara itu bisa buat kantor hukum. Semua pengacara bisa buat kantor hukum, tapi belum tentu bisa buat law firm. Law firm itu nih dalam bentuk perusahaannya yang disebut sebagai firma hukum, toh? Nah, nanti lama kelamaan Bapak Haji setahun baru bisa bentuk yang namanya law firm, dibantu sama teman-teman pengacara lain, dimulai pada tahun 2022, kalau tidak salah di tahun 2022 mulai dibangun ini. Untuk law firmnya, kalau untuk kantor hukumnya itu sudah lama nih. Kalau terbentuk sebagai law firm atau firma hukum itu baru setahun. Tapi kenapa bisa Bapak Haji ini membangun? Kembali lagi Bu, ceritanya namanya pekerjaan yang tidak bisa stuck di sana terus, harus meningkat tuh. Ceritanya kalau kita firma hukum berarti prospeknya lebih besar, lebih luas. Karena kalau berbicara law firm itu berbicara terkait struktur keorganisasian, maksudnya lebih tertata, lebih luas yang bisa dia capai. Kayak begini tuh. Mungkin kalau Bapak Haji kan juga sebenarnya sudah banyak juga jaringan di luar. Karena kebetulan Bapak Haji ini juga termasuk orang-orang yang dikenal juga di provinsi Sulsel. Jadi berkat ini juga banyak jaringannya dan lain-lain, ya mau tidak mau harus diubah dari kantor hukum menjadi law firm. Kalau boleh tahu Pak, apa visi misi perusahaan dalam jangka panjang dalam waktu ke depan? Kembali lagi, sebenarnya ini kepengacaraan adalah perusahaan yang tidak terikat. Jadi tidak ada naungannya, misalnya jadi di bawah naungan apa, naungan tidak. Jadi dia itu bebas tidak terikat. Terkait visi misi sebenarnya secara spesifik tidak ada. Cuman ada maksud dan tujuannya. Yang maksud dan tujuannya dibuatkan ini perusahaan adalah untuk aktivitas kepengacaraan, apapun itu semua untuk aktivitas pengacaraan selama tidak menyalahi aturan. Baik itu misalnya pendampingan terhadap klien, menjaga hak hukum klien dan lain-lain seperti itu. Jadi tidak ada unsur-unsur lain selain kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan pengacaraan. Jadi apa produk atau layanan utama yang ditawarkan? Jasa pengacaraan. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana usaha ini berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan? Jelas sangat berpengaruh, jelas sangat berkontribusi karena di mana masyarakat kan sebenarnya masih awam toh, apalagi kalau terkait tentang hal-hal yang berhubungan dengan hukum. Jadi sebenarnya Bapak Haji ini buat lembaga juga itu membantu misalnya masyarakat sekitar toh, untuk setidaknya mengedukasi terkait hukum yang berlaku di masyarakat sekitar toh. Apalagi kalau misalnya ada masyarakat yang meminta bantuan untuk pendampingan misalnya itu, ada yang ada problem, misalnya ada kasus misalnya di dalam keluarganya atau apa, itu bisa misalnya Bapak Haji bantu untuk melakukan pendampingan di kantor polisi dan lain-lain. Jadi kalau kita berbicara terkait kontribusi, itu sangat-sangat berkontribusi sama masyarakat sekitar. Untuk apa tentang utamanya ini sejauh ini? Apanya? Tentang utamanya sejauh ini Hanya itu, sebagai aktivitas pengacaraan, tidak lebih dari itu. Misalnya tentang apa hambatannya yang pernah dialami, kayak pernah terjadi sesuatu. Untuk sekarang kan, kalau ini kan sebenarnya untuk jadi law firm
masih apa ya, waktunya kan masih sebenarnya seumur jagung toh. Iya. Iya. Jadi mungkin kalau problem tantangan itu masih Jadi mungkin masih ya, kurang ya. Alhamdulillah masih kurang gitu tantangannya. Cuman karena Bapak Haji orangnya bisa dibilang fighter tuh, kayak berani orangnya. Iya. Jadi dia kadang melawan orang-orang yang di atas. Kayak misalnya kemarin kan Bapak Haji gubernur sudah ini juga kemarin dia kliennya juga dari sekretaris daerahnya Sulsel. Kemarin ini Bapak Haji juga kan sebenarnya sudah banyak, dia ketua organisasinya juga Watch Coalition of Corruption, pengawasan aset negara. Jadi dia itu kayak di bawah naungan divisi KPK. Dia itu ketuanya juga. Jadi maksudnya, jadi kalau ada kasus-kasus misalnya dari organisasi terus bisa dia bawa ke ranah hukumnya. Kemudian yang kedua, Pak Haji juga itu ketuanya Dewan Koperasi Indonesia. Kemarin dia sempat lawan juga Nurdin Halid. Sebagai Nurdin Halid sebagai ketua Dekopin di Sulsel. Tapi kemarin kalah Ki Nurdin Halid. Bapak Haji yang menang. Jadi sekarang Bapak Haji secara sah sebagai ketua Dewan Koperasi Indonesia juga di Sulsel. Itu Bapak Haji begitu sih, maksudnya dia berani dia orangnya toh. Apalagi dia juga punya banyak media online toh. Jadi sedikit pasti di berita-berita online. Iya. Jadi dia itu permainannya di situ gitu. Misalnya dia ada pejabat-pejabat yang besar toh, atau yang ya menurutnya teman-teman kacamatanya teman-teman terkenal atau bagaimana, Bapak Haji bisa ditangani. Nah, kalau itu sebenarnya tidak bisa dibilang kendala toh, tidak bisa dibilang suatu suatu tantangan. Ya itulah namanya juga proses toh, nggak mungkin stuck di situ terus kasus-kasus kecil. Jadi Bapak Haji ya ambil kasus-kasus besar seperti itu kayak korupsi dan lain-lain. Maksudnya Pak, apa nilai-nilai inti yang dipegang teguh sama perusahaan? Maksudnya dipegang teguh sama perusahaan? Ya kepuasannya klien itu saja. Karena kita kan jasa, namanya jasa berarti kepuasannya pelanggan itu, kepuasannya klien. Karena ya mau tidak mau, selama misalnya kembali lagi masyarakat itu sebenarnya bukan persoalan kita yang ambil yang mana benar dan yang mana salah. Iya. Tidak sama sekali bukan itu, tapi bagaimana cara supaya kita mengambil keputusan yang bijak. Mana mau misalnya dia contoh kasus kecil, ada orang misalnya yang punya kasus toh, dia merasa bersalah dan dia tapi dia mau tidak mau karena dia punya hak juga buat mendapatkan perlindungan hukum, makanya dia sewa pengacara misalnya tuh. Nah, pengacara ini kan sebenarnya orang pikirnya dia harus membela yang benar dan tidak membela yang salah toh. Nah, sebenarnya itu salah. Jadi kembali lagi bagaimana caranya supaya kita bisa membantu klien kita berbicara di pengadilan, berbicara di depan hukum bahwa tidak semestinya begini kesalahannya. Memang betul-betul salah tapi tidak seperti ini. Salahnya itu begini. Jadi setidaknya dengan adanya perlindungan hukum, klien bisa mendapatkan keringanan terkait hukuman, toh seperti itu. Jadi ya itu nih kepuasan klien sebenarnya.